Karena gini jemaah sekalian, penting kita mendapatkan al-arad di alam kubur tuh. Ya. Kasih sayang Allah. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah ilal khalaq." Itu ya. Moal aya anu orang yang dihisab di hari kiamat pasti binasa. Jadi moal aya kita kalau kita kena hisab, kena hitungan-hitungan amal di hari kiamat, nggak ada yang selamat. Aina ukur aja amal ibadah kita dengan nikmat Allah, satu mata aja nggak dapet. Maka moal aya nu salamet. Lamun urang ngajago ku ibadah urang moal. Ya, jadi ulah waka sombong urang ahli ibadah, ulah. Gitu kata Rasul mah aya nu salamet ya, gitu, ya. Au ila uziba, atau pasti orang-orang yang merasa datang ke hari kiamat dengan modal rasa ibadah, ya, rasa amal ibadah, pasti diazab ke Allah. Karena moal kaukuran. Gitu ya. Rek urang tahajud 33 rakaat oge tiap malam, tiap hari puasa moal. Gitu ya. Moal kaukur ku nikmat Allah oge moal kaukur gitu, ya. Gitu. Nah, siapa mereka-mereka yang bakal diazab di alam kubur maupun di akhirat? Yang moal selamat, ya, moal selamat, moal kenging cinta Allah gitu ya. Pertama gini, waqala Rasulullah SAW, faqala inal muflisa min ummati ya'til yaumal qiyamah. Kata Rasul, sungguh umatku itu ada yang bangkrut, yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat bisolatin wasyamin wazakatin, datang dengan solat, dengan puasa dan dengan zakat, ya. Wa ya'tiqat satama haza wa qazafa haza. Tapi dia itu pasti taukid nih, kotnya kot taukid ya. Dia itu kalau datang ke sekelompok orang atau bertemu dengan seseorang, dia itu pasti sukanya itu satama itu menghina. Ya. Anu kedua wa qazafa itu yang sukanya itu menjelek-jelekan orang. Ada kan orang yang senangnya teh keceplosan teh ngahina we ka batur. Jeung bari ngajelek-jelekeun, dasar siap pekong. Ada orang ya yang apa namanya? Keceplosannya itu ya. Sok ngahina, lamun teu ngahina ngajelek-jelekeun gitu. Tah eta teh bakal rugi nanti di akhirat teh. Sanajan datang ke Allah membawa zakat, membawa sholat, membawa puasa, gitu, ya. Karena apa? Nah, terus satu itu ya, yang tadi ya, yang suka menghina, suka menjelek-jelekan. Terus yang kedua, wa akala malahaza, dan yang suka makan harta orang lain tanpa benar, tuh, ya, yang tidak dibenarkan. Terus wasafaka damahaza, dan yang suka membunuh. Itu malah selamat di akhirat, ya, di alam kubur dan di akhirat, ya. Wadoroba, dan yang suka memukul atau menyakiti orang lain, ya. Karena oleh Allah itu wahaza wa yu'ta haza min hasanatihi gitu. Karena pahala kebaikan yang ada di orang itu diambil ke Allah, dikasih ke orang yang diperkarakan tadi, gitu, ya. Itu wahaza min hasanatihi, dan dari pahala-pahala kebaikannya sampai habis, gitu, sampai habis pahala orang itu, ya. Fa in faniya hasanatuhu qabla ayuk do ma'alaihi gitu, ya. Jika pahala perbuatannya udah habis tapi tuntutannya masih ada, masih belum terpenuhi, ya. Ukhiza min khotoyahum faturihat alaihi, maka dosa-dosa dari orang itu dikasihin ke dia. Ya. Itu mata hati-hati tah. Ulah sok ngeledek, ngehina, ya, mukul, ngebunuh itu. Ya. Sumatoriha finar, sampai orang itu masuk ke neraka gitu. Jadi dipastikan ke Allah sifat-sifat anu tadi dijamin pasti masuk
ke neraka gitu, ya. Mau selamat dah. Terus yang kedua gini jemaah sekalian. Ada 3 golongan orang, ya, yang menjadi kayu bakar api neraka. 3 golongan orang yang menjadi kayu bakar api neraka. Siapa aja itu kira-kira? Hah? Siapa aja? Kafir, munafik, kahiji ulama. Ya. Kedua anu sok sedekah dermawan. Katilu mujahid. Ya. Jadi kayu bakar api neraka teh lain ti kafir, lain ti orang munafik, ti ulama, ahli Quran, ti yang suka sedekah dermawan, anu katilu anu ti mujahid yang suka berjihad di jalan Allah. Ya. Hati-hati jemaah. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang udah dipanggil ustadz selamat, bahkan bisa jadi kayu bakar. Allah. Gitu, ya. Gitu. Karena ditanya ke Allah, ya, ketika ditanya ke Allah, apakah kamu sudah gini? Allah tanya kepada si ulama itu, ya. Alam u'alimka ma anzaltu ala rasuli, tidakkah kamu pernah mendapat ajaran dari Rasulku, katanya, ya. Qala bala ya Rabbi, betul ya Allah, ya. Qala famaza amilta fima amilta, gitu. Terus ditanya oleh Allah, apa yang kamu perbuat dari ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kamu? Qala kuntu aku mubihi ana alaili wa ana nahar, ya. Saya menjalankan ilmu-ilmu itu sepanjang malam dan sepanjang siang, kata si ulama teh kepada Allah, ya. Fayaqulullahu lahu, terus Allah berkata kepada si ulama itu, kazabta, bohong kamu. Dibentak oleh Allah. Tadi nangis bangga ya ke Allah ya. Oh, aing teh ustaz. Aing geus ngajalankan ilmu Allah gitu. Dibentak oleh Allah, kazabta, bohong kamu, ya. Wa yaqulul laqul malaikah, terus para malaikat juga berkata kepada ulama itu, kazabta, kamu itu bohong, gitu, ya. Fa yaqulul lahu, kemudian Allah berkata kepada si ulama itu, bal arata ayaqula, ya, justru kamu melakukan hal itu supaya yukola, supaya dikatakan inna fulanan qori, supaya dikatakan bahwa orang ini adalah ulama atau orang ini adalah ahli Quran. Ajak aya nama supaya orang disebut kiai, supaya orang disebut ustaz, ya, supaya disebut ulama, gitu, ya. Nah, terus cek Allah deh kieu waqad qila zakat, dan itu sudah kamu dapatkan, ya. Maka cek Allah kemudian apa? Cembrungkeun kamu, ya. Jadi ulah sok ayah dina hate tetep hoyong dipanggil kiai, hoyong dipanggil ustaz, hoyong dipanggil ulama. Lamun urang aya kahoyong di kitu dina hate, terus jamaah masyarakat sudah memanggil kita kiai sesuai yang kita inginkan, maka pahala di akhirat habis. Karena cek Allah kan kamu udah dapat dari manusia. Naon deui minta ka kula? Benar tak? Ya, udah dapat dari orang, dari manusia, ngapain lagi minta sama saya, kata Allah. Gitu. Nah, ini untuk para ulama nih peringatan, para ustadz, para ulama, para kiai. Begitu juga kepada para ahli sedekah dan para mujahid. Jangan sampai kita itu hanya ada rasa ingin disebut ku jelema, ku manusia, ya. Maka kita akan cilaka nanti di akhirat. Mual kenging al-a'rad di alam kubur gitu. Hati-hati.